Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin khususan ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila hadrati Syekh Nawawi Banten wa ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa ila hadrati Syekh Nawawi Banten Syekh Saleh Darat Semarang Syekhuna Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim Asy'ari Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Akyas, Kiai Ahmad Zahid, Kiai Ahmad Syatari wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa syarikhihi Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi wa ila hadrati masyayikhina khususan hadrati Syekh Maimun Zubair, hadratu Syekh Junaidi Anas, Ki Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Haj Faqih Imam, wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun yajibu shaumu ramadhana. Pada pertemuan yang lalu bahasan kita tentang masalah zakat terkait dengan zakatul mal wa zakatul abdan, bahwa ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakatnya badan atau yang biasa kita kenal dengan zakat fitrah, yakni manakala kita ataupun seseorang dia mengalami bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Maksudnya, ketika ada seorang bayi, ia lahir pada hari terakhir Ramadan. Hari terakhir Ramadan. Sebelum terbenam matahari, lahir. Kemudian hidup terus sampai masuk bulan Syawal, malam takbiran. Maka bayi yang baru lahir tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu namanya dia mengalami bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Atau sebaliknya, ada orang atau dalam kasus lain
ada orang yang meninggal dunia pas sudah terbenam matahari, sudah malam takbiran, malam Syawal, habis maghrib wafat, meninggal dunia. Berarti orang tersebut mengalami masa Ramadan dan mengalami Syawal. Maka keluarganya wajib mengeluarkan zakat fitrah si mayit tersebut. Beda halnya kalau ada seorang bayi lahirnya malam takbiran. Lahir malam takbir. Berarti dia hanya mengalami Syawal. Hidup di dunianya ini mengalaminya hanya bulan Syawal. Ramadannya enggak kebagian. Ramadannya dia masih belum terlahir di dunia. Maka bagi yang dilahirkan pada malam takbiran, malam Syawal, malam Idul Fitri, itu tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau ada orang meninggal dunia habis asar, hari terakhir Ramadan, menjelang maghrib, tinggal maghribnya saja wafat, maka mayit tersebut juga tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena zakatul abdan dalam hal ini zakat fitrah itu bagi orang yang mengalami bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Seperti itu. Besarannya kira-kira berapa kewajiban zakat fitrah itu? Kewajiban zakat itu besarannya adalah 2,5 kilo. Atau kalau dalam hitungan liter itu 3 liter. 3 liter beras. 3 liter beras atau 2,5 kilo gram beras. Tuh. Kemudian ada orang mau lebih dari itu. Misalkan saya sih mau sekaligus 10 kilo aja, 10 kilo saja lebih baik. Bahkan guru saya Hadratus Syekh Maimun Zubair, Kiai Maimun itu kalau zakat fitrah itu hampir 1 ton zakat fitrah, bukan zakat malnya saja, tapi hampir 1 ton. Karena saya pernah mengalami pada saat mondok, waktu itu kebetulan Idul Fitri saya tidak pulang. Nah, di sana itu sampai sekarang pun kalau ada santri yang tidak pulang kampung, tidak pulang Idul Fitri, maka semuanya ditanggung sama Kiai Maimun. Bahkan mungkin hampir ribuan, ratusan yang jelas ya, ratusan, kadang banyak sampai ratusan tidak pulang Idul Fitri, itu semuanya tertanggung ataupun ditanggung semua sama Kiai Maimun. Nah, beliau itu zakatnya kadang sampai hampir 1 ton, saking dermawannya. Kita juga mendengar, saya juga pernah mendengar Habib Lutfi juga sama. Zakat fitrah itu bukan kayak kita yang sudah kadang nawar dan lain sebagainya. 2,5 kilo saja kadang masih hitung-hitungan. Boro-boro sampai mau dilebihkan 3 kilo misalkan. Kadang sayang. Beliau Habib Lutfi juga sama. Zakat fitrahnya itu berton-ton beras itu dikeluarkan. Nah, setahu saya beliau juga meniati sekaligus barangkali di daerahnya ada yang tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Jadi inti kewajiban minimalnya 2,5 kilo ya, 2,5 kilo beras. Dan kemarin dijelaskan pula tentang zakatul mal. Zakatul mal mencakup
mencakup zakatul an'am, zakatnya hewan ternak, lalu an-naqdan, emas dan perak, kemudian al-mu'asyarat, biji-bijian ataupun hasil pertanian yang kewajibannya itu 1/10, lalu amwalut tijarah, harta dagangan, itu harta perniagaan, termasuk di dalamnya kalau kita mengikuti qaulul khalaf, ulama kontemporer, bahwa termasuk pula di dalamnya adalah zakat profesi, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, guru, dan lain sebagainya yang memiliki penghasilan kalau di total 1 tahun kurang lebihnya mencapai nominal yang kalau disetarakan dengan emas adalah 85 atau 86 gram emas. Dengan asumsi kalau katakanlah emas sekarang, emas 24 karat itu harga sekarang katakanlah 900.000 atau 1 juta, tinggal dikali 86, kurang lebihnya ya 86 juta. Jadi seseorang yang memiliki penghasilan kurang lebih, ya, kalau mau hati-hati ya dihitungnya kurang dari itu. Misalkan saya sih nggak apa-apa, penghasilan saya kalau di total selama 1 tahun itu kurang lebih 70 juta, saya mau mewajibkan diri untuk mengeluarkan zakat profesi saya, tidak apa-apa. Teknisnya bisa dengan mencicil ataupun melakukan per bulan. Kalau mau mengikuti zakatut tijarah itu per tahun. Jadi per tahun dihitung antara modal yang ada ataupun omset barang yang ada, piutang yang ada kemungkinan bisa dibayar ataupun akan dibayar, lalu uang yang ada itu kalau di total mencapai 86 juta, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat 2,5%, rubu'ul usyur. Pun demikian zakat profesi seperti itu 2,5%. Untuk barangkali kita yang katakanlah mungkin ada perasaan masih sayang, ya, masih eman-eman, sayang-sayang terhadap uang, maka paling aman adalah bulanan. Misalkan sebulan gaji kita 7 juta, keluarkan langsung 2,5% dari 7 juta itu. Sehingga nanti tahunannya tidak harus, karena sudah dicicil bulanan, setiap kali gajian dikeluarkan 2,5%-nya. Urudut tijarah. Kemudian juga ada zakatur rikaz, yakni zakatnya harta karun, harta pendaman, lalu al-ma'dan ataupun pertambangan. Pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 12 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab kalau tidak salah, ya, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1442, kita akan membahas tentang seputar masalah puasa. Dalam pasal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Faslun utawi iki iku fasal.
yajibu wajib opo saumu Ramadhana puasa bulan Ramadan. Yajibu wajib opo saumu Ramadhana puasa bulan Ramadan. Wajib puasa Ramadan bi ahadi umurin kelawan sebab salah sijine piro-piro perkara. Bi ahadi umurin kelawan sebab salah sijine piro-piro perkara khomsatin kang 5. Yajibu wajib opo saumu Ramadhana puasa bulan Ramadan. Wajibe puasa Ramadan bi ahadi umurin kelawan sebab salah sijine piro-piro perkara khomsatin kang 5. Berpuasa Ramadan menjadi wajib disebabkan karena satu di antara 5 hal berikut. Ahaduha utawi salah sijine umuri khomsah. Ahaduha utawi salah sijine khomsah. Iku bikamali Sya'bana kelawan sebab sempurnane bulan Sya'ban. Iku bi ahadi ya Allah. Iku bikamali Sya'bana tetap kelawan sempurnane bulan Sya'ban, sempurna salafina kelawan 30 apane yauman dinane. Iku bikamali Sya'bana kelawan sebab sempurnane bulan Sya'ban, salatina kelawan 30 apane yauman dinane. Yang pertama, berpuasa Ramadan menjadi wajib. Berpuasa Ramadan menjadi wajib disebabkan karena bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Karena dalam hitungan kalender Qomariyah tahun Hijriah, setiap bulan itu tidak ada yang lebih dari 30. Kalau tidak 29 ya 30. Beda dengan kalender Masihiyah. Ada 30, ada 31 hari. Tapi kalender Qomariyah, bulan-bulan Qomariyah hanya sampai hari ke-30 atau 30 hari. Sehingga kalau sudah genap bulan Sya'ban itu 30 hari, maka otomatis esok harinya adalah sudah masuk bulan Ramadan. Jadi tanpa harus melihat hilal sekalipun, tanpa ada keputusan pemerintah sekalipun misalkan, ya kita sudah bisa memastikan hari ini misalkan bulan Sya'bannya sudah 30 hari, ya sudah pasti besok itu sudah masuk bulan Ramadan. Wataniha utawi kaping lorone khomsah. Wataniha utawi kaping lorone khomsah. Iku biru'yatil hilali kelawan sebab ningali hilal. Iku biru'yatil hilali kelawan sebab ningali hilal. Ai hilali Ramadhana, yakni hilal bulan Ramadan. Wa thaniha utai kaping lorone khomsah. Iku biru'yatil hilali kelawan sebab ningali hilal Ramadan.
fi haqqiman. Fi haqqiman ing dalam hake wong. Fi haqqiman ing dalam hake wong. Ro'a kang ningali sopo man hu ing hilal. Fi haqqiman ing dalam hake wong. Ro'a kang ningali sopo man hu ing hilal. Wa ing kana lan senajan ana sopo man, yakni man ro'ahu. Wa ing kana lan senajan ana sopo man ro'ahu, iku fasikon wong kang fasik. Iku fasikon iku wong kang fasik. Orang yang secara hukum syariat, secara hukum fikih, dia dianggap menyandang predikat fasik dalam arti kesaksiannya itu tidak diterima. Orang yang misalkan banyak berbohong, orang yang sering melakukan dosa-dosa besar, itu mendapatkan predikat fasik. Muslim, mukmin, tapi mendapatkan predikat fasik. Nomor 2, berpuasa Ramadan menjadi wajib disebabkan karena melihat hilal. Kita misalkan fi haqqi man ra'ahu, dibagi orang yang memang melihat hilal. Bagi orang yang melihat hilal langsung, meski dia orang fasik, maka wajib baginya, sekali lagi wajib baginya untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya. Contoh kasus, misalkan hari ini tadi siang itu tanggal 29 Sya'ban. Pas maghrib saya tiba-tiba bisa melihat hilal sendiri. Orang-orang yang lain nggak melihat, saya sendiri bisa melihat. Yaitu setelah saya belajar dan tahu ciri-ciri hilal itu seperti apa, ya dengan ketinggian derajat tertentu sudah bisa dilihat, yang lain tidak bisa melihat, saya melihat. Maka bagi saya yang melihat hilal itu wajib besoknya berpuasa Ramadan. Mesti yang lainnya tidak lihat. Yang lainnya karena tidak melihat, besok masih belum puasa Ramadan misalkan. Tapi kalau bagi saya yang melihat langsung, meskipun saya orang yang fasik katakanlah, banyak dosa besar dan lain sebagainya, tapi dilalah Allah memberikan kesempatan saya bisa melihat hilal tiba-tiba. Maka wajib bagi saya untuk berpuasa, khusus bagi diri saya sendiri. Lalu nanti misalkan saya ngasih tahu orang, kalau dia percaya, ya harus berpuasa juga. Tapi kalau tidak, nanti pada yang selanjutnya. Yang kedua, berpuasa Ramadan menjadi wajib tatkala seseorang melihat hilal langsung. Sebab berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena juga melihat hilal. Tanggal 29 Ramadan
dia melihat hilal bahwa besok sudah masuk bulan Syawal, ya harus buka besoknya. Begitupun ketika tanggal 29 Sya'ban, saya ataupun ada orang melihat hilal, maka bagi dia wajib besoknya berpuasa Ramadan. Yang lainnya karena tidak bisa melihat hilal, masih menggenapkan Sya'bannya 30, itu tidak apa-apa. Tapi bagi yang melihatnya wajib berpuasa. Sudah masuk Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum, kata Rasulullah dalam lanjutan hadisnya, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yaumah. Kalau ternyata tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 29 Ramadan dalam kasus mau menentukan Idul Fitri, tanggal 29 Sya'ban setelah dilakukan usaha untuk mau melihat hilal, ternyata keadaan cuaca mendung, tertutup awan sehingga siapapun tidak bisa melihat, nggak ada orang yang bisa melihat. Maka genapkan hitungannya menjadi 30 hari. Kalau dia di bulan Sya'ban mau menentukan Ramadan, berarti genapkan 30 hari bulan Sya'ban. Artinya keesokan harinya masih bulan Sya'ban tanggal 30. Ketika bulan Ramadan mau menentukan bulan Sya'ban, kok mau melihat hilal ternyata cuacanya mendung, tertutup awan, tidak bisa dilihat, maka genapkan Ramadannya menjadi 30 hari. Baik, kita lanjutkan. Wathalisuha utawi telune, wathalisuha utawi kaping telune khomsah. Wathalisuha utawi kaping telune khomsah. Iku bisubutihi kelawan tetepe hilal, diputuskan sudah terlihatnya hilal. Iku bisubutihi ku tetep kelawan tetepe hilal, fi haqqi man ing dalem hake wong, fi haqqi man ing dalem hake wong, lam yaro kang ora ningali sapa man hu ing hilal, fi haqqi man ing dalem hake wong, lam yaro kang ora ningali sapa man hu ing hilal, diputuskan dan ditetapkan hilal ada bi'adli syahadatin kelawan adile kesaksian, bi'adli syahadatin kelawan adile, kelawan apa sebab kesaksiannya wong adil, bi'adli syahadatin kelawan adile kesaksian, artinya kelawan sebab kesaksiannya orang adil. Bi'adli syahadatin kelawan adile kesaksian ayu wahidin tegese wong siji, sebab wong adile kesaksian bi'adli syahadatin kelawan sebab adile kesaksian. Yang ketiga, berpuasa menjadi wajib tatkala sudah diputuskan hilal terlihat. Hilal bisa terlihat, tentu lewat proses harus ada kesaksian orang yang adil. Bahwa yang melihatnya itu orang adil,
Artinya adil itu bisa terpercaya, lalu pemerintah menetapkan Ramadan, misalkan besok hari, atau Syawal, ini dalam hal ini Ramadan, puasa, bi'adli syahadatin. Jadi dalam hal yang ketiga ini, yang berhak untuk memutuskan adalah pemerintah. Sekali lagi, bagi orang yang tidak melihat hilal, fi haqqi man lam yarahu, bagi orang yang tidak melihat hilal secara langsung, kayak kita ya, rakyat Indonesia, warga Indonesia, masyarakat Indonesia kan rata-rata untuk berpuasanya itu menunggu, dan rata-ratanya memang tidak bisa melihat, artinya tidak pernah mau ada usaha mandiri gitu ya, rata-rata orang khalayak umum kan tidak melihat hilal secara langsung. Maka bagi kita yang tidak melihat hilal secara langsung, menjadi wajib berpuasa tatkala sudah ada ketetapan, ketetapan bahwa hilal bisa dilihat. Ini prosesnya tentu setelah ada orang adil yang menyaksikan secara langsung. Dan bahwa yang berhak untuk menentukan, menetapkan masuknya Ramadan atau masuknya Idul Fitri adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Makanya dulu saya mondok waktu Idul Fitri terjadi perbedaan hari, tanggal, Kiai Maimun selalu mewanti-wanti, nanti nunggu pemerintah, nanti nunggu keputusan dari pemerintah. Karena mohon maaf, dalam hukum fikih, organisasi manapun tidak berhak untuk menentukan masuknya Ramadan ataupun masuknya Syawal. Dalam Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, orang-orang kita itu yang berhak untuk memutuskan atau menetapkan masuknya Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan dan masuknya Idul Fitri adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jadi aman, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu juga terdiri dari berbagai perwakilan organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, plus para ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat dan saintis, ya, ahli-ahli astronomi dan lain sebagainya, sehingga akan gegabah. Pemerintah dalam hal ini tidak gegabah ketika memutuskan atau menetapkan masuknya bulan Ramadan ataupun masuknya Idul Fitri. Karena itu saya pribadi, ya, kalau bisa dikatakan mengajak, jika terjadi perbedaan, amannya, untuk aman, kita menunggu keputusan pemerintah yang sah. Baik. Yang ketiga. Yang keempat, warobi'uha utawi kang kaping papate khomsah. Warobi'uha utawi kang kaping papate khomsah. Iku bi ikhbari adlin. Iku bi ikhbari adlin tetep kelawan paring khabare wong kang adil. Iku bi ikhbari adlin tetep kelawan paring khabare wong adil. Bi ikhbari adli riwayatin kelawan oli ngabari. Kelawan oli ngabari wong kang adil riwayate. Iku bi ikhbari adli riwayatin kelawan oli ngabari.
oliye ngabariye wong kang adil riwayate. Mautsuqin bih kang dipercaya sapa bihi adli riwayah. Mautsuqin kang dipercaya sapa bihi adil. Wong adil. Berpuasa menjadi wajib. Berpuasa menjadi wajib disebabkan karena yang nomor 4, dengan adanya informasi dari orang yang adil riwayat. Orang yang adil dalam hal memberikan informasi ataupun dalam hal menyampaikan segala sesuatu, dia sudah dipandang adil, mautsuqin bih, dan terpercaya. Ada orang, dia terkenal jujur, orang pandai, jujur. Maka tatkala dia memberikan kabar, memberikan informasi, saya tadi betul dengan mata kepala saya sendiri, saya tadi melihat hilal. Saya tadi melihat hilal. Maka bagi saya yang mendapatkan informasi itu, boleh ikut. Jadi langsung, langsung saya dapat informasinya dari orang yang melihat hilal secara langsung dan orang ini kredibel. Mautsuqin bih, kredibel. Plus capable. Sawa'un waqa'a, sawa'un padauga, waqa'a tumiba fil qalbi ing dalam ati. Sawa'un waqa'a padauga tumiba fil qalbi ing dalam ati. Opo sidquhu, mercayai ikhbar atau mempercayai wong adil, amla atawa ora percaya. Sawa'un badauga waqa'a tumiba fil qalbi ing dalam ati opo sidquhu, mercayai wong adil, amla atawa ora percaya. Baik dalam hati saya, dalam hati kitanya itu mantap percaya ataupun tidak mantap, kalaupun memang yang memberikan informasi itu adalah orang yang adil, yang capable dan kredibel, maka saya wajib untuk berpuasa. Seperti tadi contohnya, ada orang ngasih tahu, orangnya kredibel, jujur, punya pengetahuan dan wawasan. Terus dia ngasih tahu, tadi saya, kalau yang lain mungkin tidak bisa melihat, tapi saya tadi melihat. Silakan kalau kamu mau puasa. Saya tadi melihat itu terjadi di tanggal 29 Sya'ban misalnya, tanggal 29 Sya'ban. Jadi kita bicara aja di tanggal 29 Sya'ban. Kalau berbicaranya di tanggal 30 mah sudah tidak ada pembahasan, karena dengan genap 30 ya besok bulan Ramadan. Jadi tanggal 29 Sya'ban ada orang ngasih info ke kita bahwa dia telah melihat hilal, orangnya capable, orangnya kredibel. Ternyata hati kita rada ragu, tetap harus puasa besoknya. Tidak ragu, apalagi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla, baik di hati kitanya itu mempercayai atau tidak. Di tempat-tempat yang lain kok enggak ada yang lihat, dalam hatinya ragu begitu. Toh dia bisa melihat. Kalau memang orangnya capable, orangnya kredibel, ya wajib puasa keesokan harinya. Au ghairi mautsuqin, atau ora terpercaya bihi,
au ghairi mawthuqin atawa ora terpercaya sapa bihi adlin sapa bihi wong adil mau in waqa'a lamun tumiba in waqa'a lamun tumiba fil qalbi ing dalem ati in waqa'a lamun tumiba fil qalbi ing dalem ati apa sidquhu mercayai wong adil mau apa sidquhu mercayai wong adil mau au ghairi mawthuqin atawa wong kang ora dipercaya sapa bih adil tapi in waqa'a lamun tumiba fil qalbi ing dalam ati apa sidquhu mercayai wong adil mau. Tadi yang pertama, jika orang yang memberikan informasi itu orang adil, terpercaya, kredibel, baik kitanya mantap atau tidak, tetap wajib puasa. Atau orang yang memberikan informasinya itu tidak kredibel, tapi hati kita mantap. Dia memang nggak kredibel kayaknya, tapi saya kok mantep, dia itu tadi melihat dalam hal ini saya mantep, dia melihat, dia memberikan informasinya benar. Itu juga wajib. Jadi ada dua gambaran ya, yang nomor 4 itu. Mendapatkan informasi atau diberi informasi oleh orang yang adil riwayatnya, yang terpercaya, mantap atau tidak wajib, atau orangnya tidak terpercaya, tidak kredibel. Jika memang mantap, maka menjadi wajib keesokan harinya untuk berpuasa. Itu yang keempat. Yang kelima, wa khamisuha utawi kaping 5 khomsah. Wa khamisuha utawi kaping 5 khomsah. Iku bidhonni dukhuli Ramadana. Iku bidhonni dukhuli Ramadana. Tetap kelawan nyangka manjinge ulan Ramadan. Iku bidhonni dukhuli Ramadana. Tetap kelawan nyangka manjinge bulan Ramadan. Bil ijtihadi kelawan niti-niti. Bil ijtihadi kelawan niti-niti. Ijtihad di sini dalam arti mencoba melakukan usaha untuk mengetahui. Penyebab yang kelima, berpuasa menjadi wajib, berpuasa Ramadan menjadi wajib disebabkan yang kelima adalah adanya dzan. Persangkaan dalam diri, menyangka bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan, menyangka bahwasanya sudah masuk, besok kayaknya sudah bulan Ramadan. Bil ijtihadi, dengan cara melakukan usaha untuk mengetahui. Bagi siapa ini? Fiman ing dalam wong. Fiman ing dalam wong, fiman ing dalam wong, ishtabaha kang jawor, ishtabaha kang rancu, ishtabaha kang jawor, atau bahasa Indonesianya yang rancu, alaihi ingata seman, alaihi ingata seman, apa sing rancu, opo dzalika mengkono-mengkono dukhulu Ramadan. Fiman ing dalam wong ishtabaha kang jawor, ishtabaha kang rancu alaihi ing atase man opo dzalika mengkono-mengkono dukhulu Ramadan. Yang kelima, menjadi wajib berpuasa Ramadan keesokan hari
dengan sebab adanya persangkaan masuknya bulan Ramadan. Nyangka besok bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dia menyangka bil ijtihad, dengan melakukan upaya usaha untuk mengetahui siapa kasusnya. Fiman ishtabaha alaihi dzalik, orang-orang yang memang tidak mendapatkan informasi dari luar dan dia katakanlah susah mendapatkan informasi dan nggak bisa menentukan apakah besok Ramadan atau belum secara pasti. Nggak bisa menentukan secara pasti besok Ramadan atau belum. Tanggal 20 ya, besok masuk Ramadan atau belum. Ijtihadnya seperti kasusnya seperti apa? Siapa? Yakni contoh di sini biangkana asiron au mahbusan au ghairahuma. Contoh kasusnya adalah ada orang di penjara. Di penjara, ditahan, terperangkap, atau apapun lah contohnya. Dia di penjara di bawah tanah. Nggak ada akses informasi dari luar. Ada penjaga, petugas pun hanya pengantar makanan. Dan mungkin tidak memberikan informasi hari apa, sudah tanggal berapa, misalkan keadaan di luar sedang apa, tidak ada informasi-informasi itu. Sementara dia ditahan, entah itu di bawah tanah ataupun di penjara terpencil, tidak ada informasi-informasi dari luar. Maka orang ini bisa memantapkan dirinya untuk berpuasa Ramadan dengan cara ijtihad. Ijtihadnya seperti apa? Ijtihadnya itu bisa dengan ngitung hari. Jadi dia ngitung dulu saya masuk penjara itu masih ingat misalkan tanggal 27 Rajab. Na'udzubillah min dzalik, atau saya masuk di penjara itu tanggal 20 Rajab. Setiap hari dia ngitung. Kan otomatis kan dia mengalami masa kalau cuaca kelihatan mungkin kalau gelap berarti udah malam hari, sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena dia di penjaranya itu tanggal 20 Rajab, dia ngitung dia sudah hari ke-40. Wah, berani kalau ini hari ke-40, kalau dihitung genap, maka hari ke-40 itu sudah Ramadan. Karena tanggal 20 Rajab, 10 harinya, misalkan masuk bulan Sya'ban, dihitung lagi, dicatetin. Gitu. Ijtihadnya seperti itu. Melakukan upaya untuk mengetahui keadaan. Nah, berarti ini kayaknya sudah tanggal 30 ini tuh. Saya sudah tanggal 30 Sya'ban. Besok Ramadan. Besok saya puasa lah. Terus gimana keadaannya? Kalau ternyata besoknya di luaran sana itu, di saat ia berpuasa, masih bulan Sya'ban, tanggal 30 misalkan, maka puasa hari itu menjadi puasa sunnah, pahalanya untuk dia. Atau ternyata pada saat ia memastikan dirinya besok puasa itu ternyata sudah tanggal 3 Ramadan, berarti tinggalan 2 hari. Ya, nanti kalau ada kesempatan dia wajib untuk mengqadha. Seperti itu. Jadi bil ijtihad, dengan upaya yang dilakukannya untuk mengetahui keadaan, untuk mengetahui sesuatu. Itu ijtihad. Jadi intinya
Saya simpulkan bahwa dalam pasal ini, pasal yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa Ramadan disebabkan karena 5 hal. 1, sebab genap 30 hari bulan Sya'ban. 2, sebab melihat hilal bagi yang tidak melihat. Kemudian yang ketiga, bagi yang melihat hilal, ya dengan melihat hilal. Yang ketiga adalah bagi yang tidak melihat, berarti dengan ketetapan. Dengan penetapan dalam hal ini yang saya sampaikan, ketetapan dari pemerintah. Yang keempat, diberi informasi oleh orang yang adil. Yang kelima, dengan ijtihad melakukan upaya mengetahui, dan dengan persangkaan masuknya Ramadan dia boleh dan wajib untuk berpuasa Ramadan. Baik, itu Mas Ari untuk pertemuan pada malam hari ini terkait dengan pasal yajibu shaumu Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Mas Ari, saya serahkan ke Mas Ari sebagai moderator. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Yang pertanyaan kemarin bisa dijawab, Mas? Tidak tahu tuh pertanyaannya Mas Ari. Ada 3 sih. Di apa itunya pertanyaannya? Di WA. Ntar saya bacain boleh? Apa di WA apa di mana? Di WA sih. Pertanyaannya gini, pertama nih. Untuk zakat ternak, apakah perhitungan nisab itu ada kriteria tertentu, misalnya harus ternak dewasa, harus hewan yang berkelamin jantan, jadi ada persyaratan seperti itu apa enggak? Baik. Untuk persyaratannya tidak ada kalau jenis kelamin sih. Yang jelas kan memiliki misalkan kambing 40, ya memiliki 40 ekor kambing. Memilikinya itu sudah berlangsung selama 1 tahun, maka otomatis paling tidak pada saat mengeluarkan zakat si kambingnya sudah kambing usia 1 tahun kan Mas Ari? Paling tidak. Iya, seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan dewasa. Makanya ada persyaratan haul kan? 40, dia memiliki 40 ekor kambingnya ini sudah berlangsung selama 1 tahun, baru ketika sudah genap 1 tahun baru mengeluarkan zakat. Sehingga kalau yang baru terlahir baru dapat 1 hari 2 hari ya tidak dihitung, nanti dihitungnya selama 1 tahun berikutnya. Begitu Mas Ari. Untuk zakat ternak, hewan yang dizakati apakah ada kriteria harus laki-laki misalnya hewan yang dizakati, atau menzakati pakai hewan perempuan juga bisa, betina? Yang jelas kalau tidak salah musinnah, yang jelas yang sudah usia 1 tahun ya, dulu saya lihat tadi untuk memastikan. Tidak harus sih kalau masalah jantan ataupun betina Mas Ari. Sebagaimana hewan untuk kurban ataupun untuk akikah itu kan tidak ada persyaratan harus jantan ataupun betina. Yang penting sudah usia 1 tahun, ya bisa digunakan untuk
untuk kurban ataupun untuk akikah. Nah, kalau melihat itu sih tidak harus ada Mas Ari, tidak harus ada, harus betina misalkan. Yang penting usia, paling usia 1 tahun, usia 1 tahun, udah layak. Jadi jangan kambing cempek baru 1 bulan 2 bulan untuk disembelih, untuk dikeluarkan, untuk bayar untuk mengeluarkan zakat. Itu Mas Ari. Terus yang ketiga, bagaimana dengan ternak ikan, udang, dan ayam? Apakah ternak tersebut tidak wajib zakat? Zakat, tapi bukan atas hewan ternak, tapi atas zakatut tijarohnya. Kan orang beternak ikan, beternak lele, beternak apapun, udang misalkan, itu kan dalam rangka untuk taklibul mal li ajli ribh kan. Dia mengolah harta untuk mendapatkan keuntungan, dan itu adalah definisi tijaroh. Maka zakatnya atas nama zakatut tijaroh, bukan atas nama zakatul an'am. Begitu Mas Ari. Oh iya. Cukup sih kayaknya 3 doang kemarin pertanyaannya. Ya, atas nama zakatut tijarohnya. Ya kan orang nernak lele, nernak udang, lobster. Itu kan tujuan untuk diolah dan mendapatkan keuntungan. Kalau memang itu terjadi dan itu memang niatannya, ya otomatis dia sedang melakukan tijaroh, taklibul mal. Jadi makanya definisi tijaroh itu bukan orang jualan, bukan Mas Ari, orang yang mengolah harta. Jangan kita bayangkan tijaroh itu orang yang dagang saja, tidak. Tapi orang yang melakukan taklib itu molak-malikakan harta, maksudnya mengolah. Orang punya kontrakan, punya uang 1 miliar, atau punya uang 500 juta, dibuat kontrakan, dapat 5 pintu. Berarti kan dia mengolah uang itu untuk menghasilkan keuntungan. Ya, maka kontrakan, orang yang memiliki kontrakan di Jakarta itu ya wajib dikeluarkan zakatnya. Atas nama apa? Atas nama zakatut tijaroh. Orang buka rental komputer kah, atau rental internet kah, dia kan taklibul mal, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Orang buka jasa-jasa apapun, itu kan pada saat mengeluarkan modal adalah untuk mengolah, untuk mendapatkan keuntungan, maka diwajibkan itu zakatnya atas nama tijaroh. Seperti itu Mas Ari kira-kira. Kayaknya cukup Kang Yus, nanti dilanjut di WA boleh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran wa dumtum fil barakah wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.